Kalau kemudian kita ditanya, dari sekian banyak materi yang kita terima, ada yang sudah Jumatan sekian puluh tahun, ikut kajian sekian belas tahun, mendengarkan kultum Ramadan sekian belas tahun, dari sekian materi yang kita terima, itu kira-kira berapa persen yang mengendap pada diri kita, Pak? Ada yang berani jawab 30%? Nanti saya tanya. 20%? 10%? Atau bahkan banyak di antara materi itu yang menghilang? Kita tidak berani untuk mengatakan 30%, 20% materi saya dapatkan, karena sebagian besar dari apa yang kita pelajari itu menghilang, sehingga kita termasuk di antara orang yang menyia-nyiakan ilmu. Kenapa disebut sebagai orang yang menyia-nyiakan ilmu? Kita sering membaca artikel, kita sering mendengarkan tausiah, mendengarkan ceramah agama, namun tidak banyak yang kita jaga. Saya kasih ilustrasi sederhana seperti ini. Di sini ada mahasiswa atau minimal mantan mahasiswa, banyak ya? Baik. Kalau besok adalah ujian materi yang banyak menghafal, misalnya materi biologi, malam ini kita belajar. Biasanya siswa itu ketika belajar targetnya adalah apa yang dihafal, pokoknya jangan sampai hilang sampai ujian. Apa yang dia hafal targetnya adalah bisa dipertahankan sampai dia bisa menjumpai ujian. Selesai ujian materi itu hilang nggak masalah. Begitu ya? Anda punya pengalaman seperti itu? Berarti sama dengan saya ya. Kita rata-rata belajar itu karena menyiapkan besok akan ada ujian, sehingga apa yang kita hafal, apa yang kita catat, apa yang kita jaga dalam memori kita, sebisa mungkin jangan hilang sampai besok ujian. Setelah ujian mau hilang nggak masalah, karena kita memahami, karena menurut kita ilmu itu hanya dibutuhkan ketika ujian. Itu untuk materi yang sifatnya dipelajari di sekolah atau kuliah. Sementara ilmu agama kita butuhkan sampai kapan, hadirin? Anda belajar ilmu agama dibutuhkan sampai kapan? Sampai mati. Makanya seharusnya apa yang sudah kita dapatkan itu, kata orang Jawa, diopeni, gitu ya. Kata kunci kenapa banyak yang kita pelajari itu hilang adalah karena kita itu tidak open kepada ilmu, sehingga apa yang sudah pernah kita dengar, apa yang sudah pernah kita pelajari, apa yang Anda baca dalam artikel, ya sudah, cuman didengar sekilas, cuman dibaca sekilas, tapi setelah itu tidak diopeni. Tidak diopeni dalam arti tidak dijaga, sehingga ilmu itu ketika hilang kita santai saja. Lain halnya kalau ada orang sudah belajar, besok ujian, sejam sebelum ujian tiba-tiba memorinya hilang. Apa yang dia sudah hafal, yang sudah dia baca kemarin hilang, dia akan merasa sedih, dia akan cari lagi, padahal kesempatannya sudah mepet. Tapi karena ilmu agama ini kita butuhkan sampai akhir hayat, maka seharusnya idealnya ilmu itu kita berusaha untuk menjaganya dengan cara diopeni. Nah, ngopeni ilmu itu ada dua. Sebagaimana dalam istilah para ulama ahli hadis, mereka menyebut ad-dhabtu itu ada dua. Ad-dhabtu itu ngopeni ilmu, berusaha untuk merawat agar ilmu itu tidak hilang. Yang pertama disebut dengan dhabtus sadr, ngopeni ilmu dengan mengandalkan kekuatan hafalan, sehingga dia ketika sudah belajar menghafal hadis maka akan berusaha jangan sampai hadis itu hilang. Dia akan berusaha jangan sampai apa yang pernah dia dengar itu lepas dari ingatannya. Dan tidak banyak orang yang punya kekuatan dhabtus sadr di masa sekarang. Kalau dulu para ahli hadis mereka punya kekuatan dhabtus sadr, sehingga meskipun mereka hanya mengandalkan mendengar dari syekh, dari seorang guru, dari seorang ustadz, sekali dengar tidak lupa sampai bertahun-tahun, sebagaimana yang dialami oleh para ulama sahabat, para ulama tabi'in maupun tabi'in, termasuk diantaranya adalah para penulis hadis. Cerita-cerita tentang kehebatan hafalannya Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari barangkali sudah sering Bapak Ibu dengarkan.
Itu salah satu di antara contoh dhabtus sadr yang dimiliki oleh mereka. Yang kedua adalah dhabtul kitab. Apa itu dhabtul kitab? Dhabtul kitab berarti menjaga ilmu dengan cara mencatat. Kalau kita sudah merasa model hafalan kita adalah orang yang hafalannya lemah dan bahkan kadang tidak nyantol sama sekali, kajian di masjid begitu cari sandal sudah hilang semuanya, berarti kalau mau mengandalkan dhabtus sadr kita tidak punya kemampuan. Maka solusi satu-satunya adalah beralih ke dhabtul kitab. Berusahalah menjaga ilmu itu dengan cara dicatat. Dan ini yang dipesankan oleh Nabi SAW, sebagaimana dalam hadis yang beliau sampaikan, qayyidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu itu dengan mencatat. Imam Syafi'i rahimahullah juga pernah punya pesan yang sama. Beliau pernah mengatakan, al-ilmu saydun wal kitabu quyuduhu. Ilmu itu ibarat barang buruan, hewan buruan, sedangkan catatan itu adalah tali yang mengikatnya. Anda kalau berhasil berburu, berhasil mendapatkan kijang, yang benar gimana Pak? Ditaruh di bawah pohon terus memburu yang lain, atau diikat terlebih dahulu? Diikat dulu. Karena kantong kita itu kecil, maka mau tidak mau apa yang sudah kita dapatkan harus kita amankan di gudang. Catatan itulah gudang kita. Karena itulah hadirin makan Allah, Imam Syafi'i mengatakan, qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Ikatlah binatang buruanmu dengan tali yang kuat agar apa yang sudah kamu dapatkan tidak kemudian cepat lepas, cepat hilang disebabkan karena tidak merawatnya. Ini jika kita merasa bahasanya ilmu agama adalah sesuatu yang penting, yang layak untuk kita hargai, sehingga kalau kita sudah menemukannya maka seharusnya kita jaga baik-baik. Anda kalau menemukan barang yang berharga, diapakan? Ditaruh di depan rumah atau disimpan? Kita kalau nemu akik Pak, diapakan Pak? Dulu disimpan, kalau sekarang dibuang. Karena dulu kita menganggap ini adalah sesuatu yang berharga. Jika Anda merasa bahasanya ilmu itu adalah sesuatu yang berharga, maka berikan penghargaan ilmu itu dengan cara disimpan, jangan disia-siakan.